Apa hukumnya membunuh semut? Ya. Bapak Ibu, maka Allah, semut ini termasuk binatang yang tidak boleh dibunuh sembarangan kecuali dia mengganggu. Ya. Kecuali dia mengganggu. Ini posisi semut sama seperti kodok, katak. Ada dua hadis yang menyebutkan tentang Rasulullah melarang untuk membunuh katak. Ya. Karena kata Nabi, di mulut kodok itu dia selalu bertasbih kepada Allah dan ada doa yang dia panjatkan kepada Allah. Makanya orang tua kita dulu mengatakan waktu kodok itu sedang berngepop, mempop-pop, pokoknya begitulah. Apa bahasa Indonesianya itu, sedang bersuara, orang tua dulu mengatakan dia sedang berdoa. Tapi ada hadis memang menyebutkan masalah itu. Maka Nabi melarang untuk membunuh katak. Jadi kalau bapak jalan dengan motor, kalau ada kodok di jalan, itu jangan digilas begitu saja. Ya. Apalagi kalau bapak jalan dengan motor kodok, sesama kodok jangan mengganggu. Ini jangan digilas begitu saja, Pak. Tapi kalau sudah tergilas dalam keadaan tidak tahu, itu tidak perlu mengambil kain kafan lalu kemudian ditanam, lalu kemudian bagi-bagi garam sama seperti kucing. Tidak perlu itu tidak ada itu. Semut sama. Para ulama juga berdalil, dulu Nabi Sulaiman menyuruh menghentikan pasukan. Berhenti, kata Nabi Sulaiman. Kenapa? Semut sedang melintas sampai kan dalam surat An-Naml disebut surat semut. Itu kan karena kisah itu. Sampai komandan semut mengatakan, cepatlah rombongan Sulaiman akan masuk. Nabi Sulaiman tahu bahasanya. Kita hari ini sebenarnya mereka juga bicara, cuma kita tidak mengerti. Jadi semut itu dilarang bunuh, bukan larang bunuh dalam keadaan berdosa. Kalau terbunuh, dia baru bisa dibunuh kalau seandainya dia mengganggu. Gangguannya macam-macam. Apakah dia mulai masuk ke dalam makanan, atau dia mengganggu pembendaharaan gula dan segala macam. Itu boleh untuk dibunuh. Atau dia menggigit, kita sedang tidur digigit. Kalau dia buat sarang dalam rumah, lihat, kalau memang itu menjadi sebuah gangguan, maka yang disuruh adalah untuk membuangnya. Jadi utamakan dulu buang. Utamakan dulu buang, jangan diutamakan untuk membunuh. Jangan langsung ambil air panas lalu disiram ke sarang semut. Jangan, Pak. Dan kita membiarkan mereka hidup di saat mereka mengganggu kita adalah sebuah pahala. Membiarkan mereka hidup di saat dia mengganggu kita itu pun sebuah pahala. Kan kalau dalam surat An-Naml semut berbicara, mungkin gara-gara kita membiarkan mereka, kita bawa baik-baik, kita sapu keluar, jangan ada yang mati, mereka pun mungkin berbicara. Mereka akan mengatakan bahawa tuan rumah ini baik sekali, kita tidak pernah mati, tidak pernah ini di tempat ini. Itu menjadi sebuah pahala. Ingat hadis Nabi tadi, dalam setiap hati yang basah mereka bisa berkomunikasi dengan Allah, maka dalam hati itu pasti ada kebaikan di dalamnya.